Apa bukti-bukti keislamannya? Bukti-bukti keislamannya, pertama yang paling kuat, bahwa ketika dia wafat, Rasulullah masih hidup waktu itu, dan Rasulullah SAW mendengar Najasyi wafat. Ketika Rasulullah mendengar Najasyi wafat, dia kumpulkan sahabat dan beliau melakukan salat ghaib. Maka salat jenazah, salat ghaib jenazah itu, Bapak Ibu, salah satu dasarnya adalah Rasulullah salat ghaib untuk Najasyi. Tidak mungkin Rasulullah salat jenazah untuk orang yang tidak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita duduk kembali di rumah Allah yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita tentang, Bapak Ibu sekalian, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang mana pada minggu yang lalu kita berhenti ataupun selesai membahas masalah pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat naskah yang ada sama saya, yang ada sama Bapak Ibu itu beda. Jadi setelah bab tentang pakaian, kalau di sini bab maja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di situ babu maja'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada tambahan. Tapi saya melihat kalau bab aish itu maksudnya adalah ini hadis-hadis yang membicarakan tentang kehidupan Nabi. Jadi dia memilih hidup yang bagaimana sehari-harinya. Apakah dia dalam kehidupannya baik pakaian atau makanan, minuman, memilih yang mewah-mewah atau yang sedang-sedang, atau dia memakai hal yang bersahaja. Jadi bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan juga sahabat, dan bagaimana kezuhudan mereka. Jadi ini adalah naskah. Saya melihat sebagian pensyarah daripada
apa namanya Syama'il ini kok di sini didatangkannya bab ini. Karena bab ini kalau kita lihat sudah ada, tapi letaknya di akhir. Tapi kok di sini dibawakan ke sini lagi, ditarik di awal. Cuman di sini naskahnya memang begitu. Tahu naskah manuskripnya. Jadi dalam manuskripnya itu memang begitu. Jadi saya melihat sebagian yang menukil Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi ini ada yang menghilangkan langsung. Kan sudah ada di ujung dia, ya kan? Tapi kalau di naskah manuskripnya ada dua kali disebut. Di sini satu, di ujung satu, di akhir satu. Maka di naskah bapak ibu yang diterjemahkan itu sengaja dihapusnya karena berulang-ulang. Tapi yang saya pegang ini, pensyarah yang saya pegang, dia menetapkan sesuai dengan asli naskahnya. Karena ditemukan 2 kali, dia buat 2 kali. Itu kan kadang-kadang itu apa namanya melihat dari sisi amanah ilmiah namanya. Jadi kalau kita mengotak-atik karya orang dan bersumber dari manuskrip, naskah manuskrip tulisan tangan, ya apa adanya. Apa yang tertera yaitu yang kita tulis. Nah, kalau di situ ada 2 kali, 2 kali. Tapi ada kadang-kadang yang melakukan tasarruf, yaitu kebijakan sendiri. Karena dilihat ini kan berulang-ulang, sudah satu aja lah katanya. Ini barangkali ya ada kemungkinan penyalinnya yang salah, atau memang diulang 2 kali, ada rahasia di sana. Itu yang tidak jelas. Kenapa diulang 2 kali? Maka mu'alif di sini mengatakan bab ini disebut 2 kali. Fazakarahu huna wa zakarahu fi akhir kitab. Di sini pertama, kemudian di akhir kitab ini. Yaitu setelah penjelasan tentang nama-nama Rasulullah. Apa saja nama-nama Rasulullah. Setelah menjelaskan nama-nama Rasulullah, baru tentang kehidupan. Bagaimana cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya kita juga dalam membacanya, kita undur jam bacanya nanti di akhir kitab saja. Lama Bapak Ibu ada keterangannya di akhir kitab. Maka sekarang kita langsung masuk kepada babu khuffi Rasulillahi ma jaa fi khuffi Rasulillah. Jadi memang salah juga kemarin. Masa langsung kehidupan. Padahal sebelumnya bicara tentang pakaian. Maka yang lebih cocok apa? Setelah pakaian sepatu. Masa cara hidup Rasulullah tiba-tiba saja setelah masalah pakaian langsung masalah bagaimana Rasulullah memilih hidupnya. Tapi intinya adalah zuhud. Tapi ada juga barangkali hubungan antara pakaian dan zuhud. Karena dia memakai pakaian-pakaian yang sederhana atau yang bersahaja. Sehingga perlu dijelaskan bagaimana hidup Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk saja kepada bab babu maja'a fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah bab yang menjelaskan hadis-hadis tentang penjelasan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah pakai sepatu. Di dalam bahasa Arab sepatu itu khuf namanya.
Khuf Bapak Ibu. Apakah sepatu kulit, apakah sepatu karet, atau dia sepatu kain. Bahasa yang lain daripada sepatu ini adalah hiza. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, ada hiza, ada khuf. Tapi khuf ini sifatnya adalah menutupi dua mata kaki. Yang bentuk khuf ini adalah sepatu yang di atas mata kaki, menutup. Bukan sepatu-sepatu kita zaman sekarang. Itu tidak bisa disebut khuf. Maka membasuh sepatu, menyapu sepatu, itu istilahnya adalah al-mashu 'alal khuf, yaitu menyapu di atas khuf. Apa yang maksud khuf? Ya, apabila sepatunya di atas dua mata kaki. Bapak Ibu nanti kalau musim dingin, orang Arab banyak pakai sepatu karet. Sampai setengah betis untuk menghilangkan dingin supaya hangat kaki ini. Kita kalau menghangatkan badan, hangatkan kaki dulu. Nanti ikut hangat semuanya. Itu itulah sentralnya kaki. Kaki itu sentral pijit refleksi namanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sepatu itu di atas atau sepatu-sepatu kita lihat sepatu tentara, polisi itu tinggi itu. Itu juga masuk khuf. Tapi kalau sepatu-sepatu biasa olahraga yang di bawah mata kaki, itu dalam bahasa Arab masih sebut sandal itu. Belum khuf namanya. Ini kan tergantung kepada uruf, kebiasaan, penggunaan ataupun penamaan suatu benda. Kan macam-macam itu, tradisi-tradisinya. Baik. Jadi di sini Bapak Ibu, hadis-hadis tentang khuf, sepatu Rasulullah SAW. Baik, hadis pertama dalam masalah ini an Buraidah. Itu kan. Jadi an Abdullah bin Buraidah an abihi, yaitu dari Abdullah bin Buraidah ibn Buraidah dari bapaknya. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Buraidah. Siapa Buraidah ini? Buraidah ini Bapak Ibu sekalian seorang sahabat yang mana dikenal namanya dengan Buraidah ibnul Husayb. Jadi nama bapaknya Husayb, Al-Husayb, namanya Buraidah. Nama datuknya bin Abdullah bin Al-Haris bin Al-A'raj. Sampai nanti keturunannya kepada Ibnu Amir Al-Aslami. Dia diberi gelar Abu Abdullah. Jadi namanya kunyah namanya itu. Abu Abdullah, bapaknya Abdullah. Beliau ini Bapak Ibu sekalian orang yang ataupun sahabat yang Islam hina marra bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi Rasulullah melewati kampungnya. Rupanya Buraidah ini dengan penduduk kampungnya sebanyak 80 rumah, 80 rumah. Jadi Rasulullah ketika hijrah, kemudian di perjalanan hijrah singgah di kampung mereka. Kemudian di kampung itu ada 80 rumah, semuanya masuk Islam. Nah, samanina baitan. Maka Rasulullah SAW salat Isya, kemudian mereka salat di belakang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sempat istirahat di kampung mereka. Berarti kan Rasulullah ketika hijrah, ada beberapa kampung yang dilewatinya. Maka ada juga pernah
Nah, dalam kisah itu kan dia lewat satu kampung ketemu seorang ibu yang punya kambing kan. Rasulullah minta supaya minta susu, dibelilah susu kambing itu. Tapi kambingnya kurus, ada susu. Maka kata Rasulullah, "Biarlah sini. Saya doakan semoga banyak susunya." Jadi doakan Rasulullah, setelah itu keluar susu kambing itu banyak sekali. Rasulullah mengambil banyak, kemudian yang tinggal untuk ibu di rumah itu banyak juga. Barakah langsung. Jadi Rasulullah SAW itu, kambing pun kena tangannya langsung berkah. Maka Rasulullah SAW itu hidupnya berkah, dirinya pun berkah. Begitulah. Orang kalau sudah taat kepada Allah, Allah jadikan semuanya berkah dalam badannya, hidupnya, semuanya. Jadi Rasulullah SAW ketika datang di kampungnya, maka dia masuk Islam dengan 80 rumah. Kemudian dia ikut bersama Rasulullah ke Madinah. Tinggal dia di Madinah, kemudian dia kemana Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah dia ikut. Maka rata-rata peperangan seperti perang Uhud, Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, itu semua dia ikuti. Inilah sahabat ini. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, dia pindah ke Basrah. Jadi sahabat itu banyak yang berkelana, berpergian meninggalkan Madinah, tapi misi mereka pertama adalah jihad. Kirim kemana-mana untuk melakukan penaklukan. Jadi bukan merebut mencuri, enggak. Tapi berdakwah, menyampaikan agama. Tapi siapa yang menghalang, ya sudah dipilih Rasulullah mau perang atau. Tapi Rasul tidak ada memaksa. Cuma jangan pula dihalang. Itu bagusnya. Maksa orang masuk Islam tidak boleh. Tapi mengajak orang masuk Islam, jangan pula dihalang. Maka apa? Berikan kebebasan. Dan kebebasan itu kebebasan apa? Berpikir orang. Berdialog. Maka itu yang dipakai sekarang oleh orang Barat. Maka orang Barat itu, ya agama tidak ada oleh mereka apa? Menjadi perhatian. Maka agama tidak diurus oleh negara. Kalau kita ini, negara selalu ngurus agama. Ini kan, ya bagus, alhamdulillah ada Kementerian Agama secara khusus. Kalau sana kan tidak ada Menteri Agama. Di Inggris ada Menteri Agama. Tidak ada, karena agama memang tidak diurus. Karena agama adalah oleh orang-orang sekuler Barat itu namanya urusan privat. Itu urusan pribadi. Tapi ada hikmahnya. Semenjak mereka mendudukkan agama itu sebagai urusan privat, maka terserah orang memilih agama apa. Sama aja. Jadi, dan orang ya silakan dialog. Pemaksaan tidak boleh di Barat itu, memaksa orang. Tapi kalau mau dialog, silakan. Maka di sana itu hebat, terbuka sekali dialog. Maka umat Islam di masjid-masjid pasti membuka dialog. Dan orang-orang itu suka boleh dialog. Kalau kita sini kan kudu diajak dialog, tidak ada yang hadir. Tapi kalau nonton konser, jadi saya ke masjid besar di Roma itu. Di Roma itu kan 5 kilo dari Vatikan itu ada masjid besar. 3 kilo. 3 hektar. Besar. Megah masjid itu. Itu dibangun oleh 23 negara. Yang mayoritas umat penduduk yang muslim diantaranya Indonesia. Mesir, Maroko, Saudi. Tanah itu dihibahkan oleh Presiden Italia kepada umat Islam.
Setelah hilangnya, matinya Mussolini yang pernah bersumpah tak akan berdiri masjid di Italia sampai gereja berdiri di samping Ka'bah. Itulah sumpah Mussolini. Jadi kiranya dia hidup selama-lamanya. Lama itu mati dia. Mati digantikan oleh presiden lain lagi kebijakan. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, presidennya ganti dan punya hubungan akrab dengan raja kerajaan Saudi waktu itu, Raja Faisal. Maka keakraban itu digunakan oleh Raja Faisal untuk meminta hak umat Islam yang ada di Italia supaya dibangunkan masjid. Itu tidak ada masjid. Akhirnya dihibahkan tanah termasuk di lokasi yang paling mahal di Italia. 3 hektar. Membangunnya diserahkan umat Islam. Akhirnya berkumpullah negara-negara Islam. Itulah membangun masjid megah itu. Ada macam-macam fasilitasnya termasuk aula. Di aula itu ya kadang menampung 1.000 orang lebih. Itu tiap Jumat terjadi dialog. Gitu. Tidak ada itu larang-larang itu. Dialog lah habis-habisnya, tapi dialog diskusi yang ilmiah. Maka mereka bertanya tentang Islam, maka kita kadang orang Barat itu tidak fair juga. Padahal kan negara mereka itu demokrasi, liberal apa. Tapi kalau sudah kewalahan mereka menghadapi ilmuwan Islam, dihambatnya. Macam-macam lagi tuduhannya. Maka dulu mereka menghambat Ahmad Didat. Ahmad Didat itu kan semua ditantangnya. Karena dia hafal, kepalanya itu hafal di kitab suci orang. Itu Quran dia hafal, dia hafal. Quran dia hafal. Kewalahan itu. Tokoh-tokoh Kristen itu menjawab dialog-dialog dia. Dia. Maka sehingga dia tidak boleh berpergian. Coba. Katanya rasional, mendewakan akal. Tapi kalau kepepet, tidak ada senjata lagi. Kamu teroris. Itu aja, itu senjata mereka. Sebenarnya apa? Ada orang-orang melanggar. Karena berdialog itu hak asasi manusia itu. Bebas menurut pendapat apa saja. Orang terima tidak terima itu lain hal. Islam itu yang menginginkannya, dialog aja. Maka salah satu uslub cara mengajak orang masuk Islam, dialog. Pertama dengan contoh teladan. Dakwah bil hal namanya. Yang sikap, perbuatan, akhlak. Yang kedua dengan ceramah, nasihat, mau'izatil hasanah. Yang ketiga diskusi. Oleh cara itu Quran. Maka mereka menerima hal ini. Kalau ini bebas sebenarnya. Dialog Ahmad Didat. Kemarin Zakir Naik. Kewalahan juga mereka. Karena dia hafal ayat-ayat itu. Yang herannya tokoh-tokoh mereka pun tidak ada yang karena yang diajak jadi dialog. Orang itu sendiri hafal dia. Pasti menakjubkan itu. Itu sebenarnya kan sudah bukti sebenarnya. Islam itu luar biasa. Sebenarnya hati mereka mengakui, tapi kesombongan mereka yang menghalangi untuk mendapat hidayah. Sehingga Zakir Naik sekarang tidak boleh keluar. Tapi akan ada saja nanti muncul orang-orang yang munculkannya Allah. Memberikan otak itu kan Allah. Allah memudahkan semuanya. Ya, sekarang Bapak Ibu, anak-anak banyak sekali yang hafal Quran. Semakin ditekan-tekan Islam ini, semakin banyak yang hafal Quran.
Semakin rendah-rendahkan Quran, semakin banyak orang yang membacanya. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi siapa ini, Bapak Ibu sekalian, Buraidah ini. Jadi dia pindah dari Madinah ke mana? Ke Basrah. Dalam rangka apa? Berjihad. Kemudian dia juga berpindah dalam rangka dagang. Tapi dagangnya bukan cari makan. Bukan hanya cari duit. Cari duit itu ngikut aja. Tetapi intinya adalah misi dakwah. Itu zaman Rasulullah lagi itu. Maka Rasulullah utus sini. Maka sahabat itu sambil bawa dagang. Mereka itu juga pergi ke mana-mana belajar bawa sambil dagang. Tapi dagang bukan menjadi tujuan. Dagang itu sambilan. Tapi tujuannya termasuklah mereka datang ke Indonesia. Sampai orang Indonesia ini masuk Islam, sampai Indonesia ini adalah negara terbesar umat Islamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah siapa namanya yang bernama Buraidah Al-Husayb ini. Kemudian dia tinggal di Khurasan, daerah Persia. Kemudian ada namanya daerah Moro di Khurasan sana. Di situ dia meninggal dan daerah ini sudah dekat kepada Soviet. Bayangkan itu dari Madinah sampai ke sana dalam perjalanan. Meninggal di sana. Begitulah hebat-hebatnya dulu sahabat dalam mengembangkan Islam. Maka dia meninggal pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Beliau inilah yang membawa hadis ini kepada kita. Maka dia katakan di sini, Buraidah menceritakan annan Najasyiyya ahda ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazijaini falabisahuma wa summa tawadda'a wa masaha alaihima. Apa artinya ini? Buraidah menceritakan bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Raja Najasyi, Raja Najasyi ini, An-Najasyi bukan nama, tapi itu gelar. Fir'aun itu bukan nama, tapi itu gelar untuk raja-raja Mesir, itu namanya, gelarnya Fir'aun. Jadi kalau ada orang namanya Fir'aun, nah itu tidak tahu dia. Fir'aun itu adalah kemudian kalau Raja Persia gelarnya Kaisar. Kaisar. Jadi mereka ini, Najasyi itu gelar pula raja. Di wilayah mana? Ini adalah raja untuk kerajaan itu namanya Habasyah. Habasyah ini Bapak Ibu sekalian ini tempat di mana letaknya? Letaknya Bapak Ibu, Habasyah ini, jadi sedikitlah saya jelaskan tadi gelar-gelar apa namanya? Kalau Raja Yaman gelarnya itu Tubba. Kalau raja-raja di Syam, itulah yang Romawi. Itu Kaisar. Kaisar itu tuh gelar raja Romawi. Kalau raja Persia itu gelarnya Kisra. Itu Ibnu Asir mengatakan, Ibnu Katsir. Kalau raja Mesir gelarnya Fir'aun. Maka Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun yang berhadapan dengan Musa, Fir'aun berapa? Lupa Bapak tanya sama dia ya. Tanya sama dia Fir'aun keberapa. Tapi yang jelas dia Fir'aun. Saya lupa ke 22 atau berapa. Kemudian
Kalau Raja Habasya itu namanya gelarnya An-Najasyi. Jadi Raja Najasyi itu gelar itu. Nah, kemudian kalau Raja India, kalau India itu gelar rajanya Batlamus. Batlamus ini asing ya. Jadi ini masing-masing ada punya gelar-gelar raja. Nah, sekarang dikatakan oleh Buraidah bahwa An-Najasyi yaitu Raja Habasya. Siapa namanya? Ibnu Asir dia menyebut namanya. Namanya Ashamah bin Abjar. Jadi Raja Najasyi yang sempat Rasulullah sholat jenazah untuk dia. Nah, itulah namanya. Siapa namanya? Ashamah bin Abjar. Jadi inilah Raja Najasyi atau Raja Habasya. Habasya itu sekarang letaknya di Ethiopia. Berbatasan dengan Somalia, berbatasan dengan Sudan. Itu di pinggir Afrika itu. Nah, kalau kita peta di bawah Mesir, Sudan, nanti ada di situ Habasya. Jadi Habasya ini ya di pinggir pantai dan masih terhubung dia dengan Laut Merah. Berarti Bapak Ibu sekalian, namanya adalah Ashamah bin Abjar. Di masa Nabi, beliau inilah atau di masa Nabi dialah yang merupakan Raja Habasya. Najasyi. Namanya dalam bahasa Arab, tak tahu apakah Nabi yang mengambil nama atau orang Arab. Namanya Atiyah. Jadi kalau dalam bahasa Ethiopia, Habsya, itu namanya Ashamah bin Abjar. Tapi di dalam bahasa Arab orang namakan dia Atiyah. Beliau ini masuk Islam di dalam ataupun di masa hidupnya Nabi. Ini kisah masuk Islam ini adalah karena Rasulullah SAW awal-awal dia mengembangkan dakwahnya di tengah-tengah Mekah, dia mendapat tentangan yang sangat hebat dan perlawanan. Sehingga sahabat yang sudah masuk Islam terancam. Bahkan mereka yang tidak ada backingan sampai mereka dibunuh. Termasuklah kisah keluarga Ammar bin Yasir. Baca kisah itu. Karena dia tak punya siapa-siapa dia. Di Arab itu kalau tak punya siapa-siapa kita, susah kita. Tapi kalau kita backingan, maka tak ada boleh mengganggu kita. Itu tradisi mereka. Sampai sekarang. Jadi siapa ini? Atiyah ya. Jadi beliau ini masuk Islam dalam masa hidup Nabi SAW. Namun beliau ini setelah Islam tidak sempat dia hijrah kepada Rasulullah SAW. Jadi kenapa dia masuk Islam? Sebabnya Bapak Ibu sekalian, jadi ketika para sahabat yang masuk Islam di awal dakwah Rasulullah banyak mendapat tekanan, mereka mendapat ancaman, disiksa, diintimidasi. Yang kasihan itu yang tidak ada backingan-backingan atau backingannya lemah. Itu azab itu. Sampai kan dibunuh. Lalu Rasulullah untuk meringankan, karena kalau mau perang dengan orang Mekah itu gimana? Jumlah cuma puluhan orang. Orang itu cari mati namanya. Maka Rasulullah SAW ketika melihat Bilal disiksa, keluarga Amir disiksa, Rasulullah hanya bisa mengatakan sabran ya ala Yasir. Sabar, sabar. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi Rasulullah memberikan solusi. Itulah di antaranya
hijrah itu solusi. Begitu juga Nabi Musa ketika Bani Israel mengeluh kepada Nabi Musa, azab mereka oleh Fir'aun. Betul tadi azab, anak mereka dibunuh, perempuan-perempuan dijadikan budak. Sehingga mengeluh mereka kepada Musa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setelah masyarakat yang mengeluh, pengikut yang mengeluh, dan terjadi peristiwa dengan Fir'aun, tukang sihir masuk Islam akhirnya Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa mengajak supaya umatnya itu terhindar daripada kekerasan, ancaman, siksaan daripada orang-orang kafir, khususnya Fir'aun, maka diajaklah hijrah. Maka tenggelamnya Fir'aun itu dalam peristiwa hijrahnya Musa dan Bani Israel. Melarikan keimanan mereka, mengamankan. Jadi kita ini kalau sudah satu negeri tidak aman lagi, tak bisa sholat, kan bisa sekali lalai, dikuasai negeri oleh orang. Yang menguasainya orang tak tahu Tuhan pula. Diruntuhkan di masjid Bapak. Siapa yang melawan, senjata sama dia semua. Bapak. Siapa yang sholat, diazab. Siapa yang tidak mau minum khamar, mabuk, diikat. Ujung botol whisky diginikan. Apa kisah? La ilaha illallah. Tapi jangan terjadi Bapak Ibu ya. Ingat kita peristiwa Spanyol. Mengerikan. Padahal dominan umat Islam di sana. Begitulah. Kalau lalai umat Islam ini. Kalau semua Islam itu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh berjuang, disuruh bersatu, terus suruh kerja keras, suruh berilmu, yang bodoh jangan mau dia adu. Ini kalau kayak begini kondisi umat Islam ini hancur dah. Tinggal ada aja kekuatan lagi. Dipaksa makan babi. Dipaksa, Pak. Jadi daging babi mentah ada masuk ke mulut. Daging babi. Wajib merubah nama. Nama tidak boleh nama Islam. Tidak mau makan, mati. Yang keras kepala menurut mereka yang bertahan di karung, kadang dikubur hidup-hidup sama-sama. Astagfirullah. Tidak ada. Kalau kita baca sejarah itu Pak Ibu, ngeri. Bangun. Anak-anak kita jangan suruh mereka nongkrong-nongkrong di warung-warung. Astagfirullah. Itu kerja mereka nongkrong, tak tahu gitu. Bertahan Islam mereka atau tidak nanti. Ketika mereka menghadapi ancaman. Karena ancaman fisik, kadang godaan, rayuan. Kalau yang begitu tuh Pak, rayuan aja itu, tidak perlu sini, ini duit 50.000. Selesai itu. Robahkan nama kamu Muslim jadi Jamesh. Selesai itu. Ini 50.000. Nah bagi dia tidak ada makna. Kasih nama Ahmad apa itu Ahmad. Karena apa kata mereka? Jangan pakai identitas katanya. Kita larang identitas, mereka memunculkan identitas. Kemudian pakai sorban kita pula dia. Kalau sudah mau berkuasa, pakai peci-peci itu bukan identitas itu. Ini kita larang identitas. Identitas kita dipakai lucu-lucu aja. Ini namanya negara tipu-tipu. Tipu-tipu, waspada kita itu. Kasih tahu anak kita. Itu namanya tipu-tipu itu. Kita masih larang. Kan udah mulai berani sebenarnya. Karena kita lemah. Pak Ibu. Jadi begitulah kondisi. Tapi kalau sudah tiba kondisi begitu, bagaimana? Kita tidak punya kekuatan senjata, tidak ada. Itu orang di Palestina sekarang, coba. Tidak punya apa-apa. Padahal Yahudi itu tidak ada dulu situ.
Bapak Ibu. Awal mereka datang numpang. Nah, sekarang mereka punya semua itu. Cuma dalam beberapa tahun saja. Nah, kita sudah diingatkan oleh Rasulullah. Nah, karena umat Islam berantem aja. Orang Arab tuh dicari berai. Pak. Allah musta'an. Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita mereka bisa istiqamah, terhindar daripada fitnah-fitnah. Allahu a'lam. Tidak tahu kita ini. Kalau begini kondisi terus. Tapi Allah berjanji akan tetap menyalakan, menerangkan cahaya dimanapun usaha orang-orang kafir untuk memadamkannya. Itu Allah sudah janji. Kita yakin. Kita jangan santai juga. Sebenarnya Allah juga menyuruh kita untuk berjuang. Maka jangan lengah. Bapak Ibu sekalian, maka hijrah. Disuruh Rasulullah mereka hijrah. Kemana hijrah? Maka hijrah sahabat-sahabat yang lemah itu di Mekah dalam ancaman orang Quraisy. Pertama hijrah ke Habsyah. Lalu banyak kerajaan-kerajaan dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu ke negeri Habasyah. Pertama negeri Habasyah ini kalau dari Mekah agak lebih dekat karena dia cuma nyebrang Laut Merah. Tapi mereka ke Habsyah itu harus pakai perahu. Karena seberang sana Habasyah, mereka di seberang sini dibatasi oleh laut. Maka mereka harus orang pandai-pandai bersampan perahu, nak tenggelam nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, disuruhlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa puluh orang pergi hijrah ke Habasyah. Kenapa Habasyah? Sebab pertama, apa faktornya Rasulullah memilih Habasyah sebagai tempat hijrah pertama? Karena Rasulullah SAW mendengar di Habasyah itu Raja Najashinya saat itu adalah raja yang adil, raja yang baik. Maka yang bernama Ashamah bin Abjar itu Rasulullah kenal. Rasulullah dengar berita tentang dia. Dia adalah adil. Dia penyayang pada rakyatnya. Maka dia tidak kejam. Tidak seperti Kaisar Kisra. Maka kalian hijrah ke sana. Sampaikan salam saya. Siapa yang menjadi pemimpin hijrahnya, kelompoknya, paman Rasulullah SAW sendiri. Yaitu Ja'far. Dialah yang menjadi ketua tim hijrah itu. Subhanallah. Perlu kita baca Bapak Ibu. Ketika dia datang ke sana, langsung mereka menemui raja. Minta izin untuk tinggal dan minta perlindungan. Maka Raja Najasyi menyambut mereka dan dialog. Dan bertanya beberapa pertanyaan kepada mereka tentang Bapak Ibu Rasulullah SAW. Siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana sifat-sifatnya. Diceritakan oleh Ja'far semua. Setelah semua pertanyaan itu, dan Najasyi ini dia Nasrani. Dan dia ahlu kitab. Tahu dia isi kitab dan tahu dia ciri-ciri karena dalam kitab itu ada ciri-ciri Rasulullah. Dia sering mengkiri. Maka ditanya-tanyanya tentang ciri-ciri itu. Ja'far menjawab semuanya pas. Kira-kira gimana raja itu? Langsung masuk Islam dia. Maka di sini berhadapan dia dengan dua kenyataan. Raja Najasyi. Satu sisi imannya kepada Alkitab telah membuktikan inilah Rasul. Maka kalau begitu saya harus beriman dengannya. Ini Nabi yang ditunggu. Satu sisi dia raja di negara yang umatnya Nasrani.
Kalau raja itu nanti langsung pindah agama mendadak, bisa dibunuh oleh karena rakyatnya tidak mengerti, tidak paham. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sambung kisahnya nanti. Azan dulu, karena waktu bisa sudah masuk. La ilaha illallah. Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit tentang Najasyi ya. Najasyi itu gelar raja-raja Habasyah. Maka pada masa Rasulullah SAW, rajanya itu namanya Ashamah bin Abjar. Dan Rasulullah mendengar info bahwa dia adalah raja yang adil, penyayang. Dan dia masuk dalam kelompok ahlul kitab. Maka sahabat-sahabat yang tertindas diberikan oleh Rasulullah izin untuk hijrah ke sana. Maka tiba di sana terjadilah dialog. Dialog itu sebab pengetahuannya, menurut pengetahuan Najasyi. Karena Ja'far kan menyebut bahwa Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul. Jadi ketika dia menyebut bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu Rasul, tentu Najasyi pintar dia, cerdas dia, Alkitab. Nah, sekarang dia ungkitlah sifat-sifatnya. Ditanya, benar gak dia Rasul? Tanya, gimana ininya, gimana keturunannya, bagaimana sifatnya, bagaimana. Setelah ditanya seluruh pertanyaan itu persis dan pas. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, kata dia dihadapkan dengan dua dilema dia. Hati kecilnya pengen masuk Islam dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi kekuasaan. Kita ini kalau pegang kekuasaan sering terjadi dilema. Kadang-kadang gimana ya? Atasan suruh begini. Tapi saya ke masjid ngaji terus. Berperanglah. Ini kalau tidak diapakan, hilang kursi. Kalau dilaksanakan, neraka menunggu. Kadang-kadang melemah iman itu. Neraka jauh lagi katanya. Dia hadapan aja dulu. Astagfirullah. Padahal Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita balik itu. Dunia dulu, akhirat besok pikirkan. Besok kapan? Besok akhirat pikirkan. La ilaha illallah. Bisa kita begitu. Jadi kalau sudah bertentangan, pilih agama. Jangan pilih dunia. Karena masalahnya apa? Agama itu untuk yang abadi. Dunia ini sementara. Masa kita pilih sementara, kita korbankan yang Itulah sebabnya orang seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am. Pikirannya singkat. Hidup untuk perut saja. Maka Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran ya. Jadi Najasyi ini, dia bagaimana? Raja. Dan dia terkenal adil. Rakyat-rakyatnya juga patuh kepadanya. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Banyak di sini persi-persi. Pertama, memang dipastikan dia tidak masuk Islam. Tidak hijrah ke Madinah sampai tentu dia tidak pernah bertemu Rasulullah SAW. Yang kedua, apakah dia sudah Islam atau tidak? Apakah masuk Islam dia atau tidak? Di sinilah menjadi pertanyaan. Maka kebanyakan ulama mengatakan dia masuk Islam. Tapi Islamnya sembunyi.
rakyat dia pun tidak tahu bahwa dia sudah masuk. Nah, dulu kan ada diisukan orang nomor 1 di agama apa masuk Islam. Itu dia mundur dia kan katanya diisukan. Karena itulah susahnya kalau nomor 1 itu. Di bawahnya pengikutnya. Sebab kalau dia masuk Islam, hancur semuanya akidah itu. Tidak semuanya. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak senang, dibunuhnya. Daripada mengorbankan ideologi, lebih baik orang ini itu keselamatan jiwa juga. Maka kebanyakan ulama mengatakan dia sudah masuk Islam ketika Rasulullah hidup, sekalipun dia tidak sempat hijrah. Apa bukti-bukti keislamannya? Bukti-bukti keislamannya, pertama yang paling kuat, bahwa ketika dia wafat, Rasulullah masih hidup waktu itu, dan Rasulullah SAW mendengar Najasyi wafat. Ketika Rasulullah mendengar Najasyi wafat, dia kumpulkan sahabat dan beliau melakukan salat ghaib. Maka salat ghaib jenazah itu, Bapak Ibu, salah satu dasarnya adalah Rasulullah salat ghaib untuk Najasyi. Tak mungkin Rasulullah salat jenazah untuk orang yang tidak Islam. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia setelah ketemu Ja'far dan dia tertekun, dia termenung itu, maka dia sangat berbuat baik kepada umat Islam. Jadi umat Islam kalau ada yang datang ke Habasyah itu dilayani, dimuliakan, diservis. Jadi semua orang-orang Islam. Ini juga menunjukkan bahwa dia cenderung dan dia Bapak Ibu sekalian masuk Islam. Jadi Bapak Ibu sekalian, Najasyi ini yang diceritakan dalam hadis ini oleh Buraidah, An-Najasyi ahda ila Nabi SAW khuffaini, bahwa Raja Najasyi pernah mengirim hadiah kepada Rasulullah SAW berupa dua sepatu, kedua-duanya warnanya hitam, sazijaini, hitam pekat, artinya tidak bercampur dengan warna lain. Dan juga Bapak Ibu tidak ada campuran umpamanya gores-goresan atau di situ ada garis-garis. Atau di situ berarti apa? Hitam pekat, murni pekatnya. Hitamnya saja. Kemudian apa lagi? Falabisahuma. Setelah Rasulullah menerima hadiah itu dari Raja Najasyi, dan ini juga salah satu bukti bahwa dia Masya Allah simpati kepada Rasulullah SAW. Lalu ketika Rasulullah menerima, langsung dipakai oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah pakai, Rasulullah masih suci waktu itu. Kemudian setelah itu Rasulullah berwudu dengan sepatu itu. Ketika Rasulullah berwudu, maka tiba dia pakai sepatu ni berwudu dia. Cuman penafsirannya oleh ulama, falabisahuma, maka kedua sepatu itu dipakainya, tapi dia pakai ketika itu dia masih suci, cuma dalam kondisi berwudu. Kemudian setelah dia pakai, dia mau berwudu lagi, maka dia berwudu dalam sepatu masih terpasang. Tiba membasuh kaki, Rasulullah tidak buka sepatu itu, lalu Rasulullah menyapu saja, ganti membasuh. Berarti orang yang pakai khuf atau sepatu, maka kalau dia berwudu, maka dia boleh tidak menanggalkan sepatunya, dan boleh dia tidak membasuh kakinya, tapi diganti dengan menyapu. Tapi ada syaratnya. Ketika sepatu itu dipakai, kita dalam kondisi suci daripada hadas. Artinya wudu
masih ada. Tapi kalau dipakai wudhu masih ada, harus buka. Maka itulah diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama, dia pakai dan dia pakai dalam keadaan suci. Nah, Bapak Ibu, insyaallah kita jelaskan tentang masalah hadiah dan bagaimana nanti di sini adalah pelajaran tentang hukum mashul khuffi, menyapu sepatu. Kita cukup sampai situ. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.